Berapa hari? Kalau di sini sakit sudah 3 hari, itu berarti sudah santetnya baru. Jadi kalau sakit sini sudah kalian misalkan ya nangani santet kan, ngeruqyah santet kan, kalian habis nangani misalkan nemu paku itu kan, kalian pulang jangan lupa kalian itu sudah bisa reduksi energimu, keringatmu itu dibaca si khodam jin itu bisa dan dia menghabarkan ke dukunnya bahwa ini yang nyantet, akhirnya kamu sama dia dirapelin sesuatu, akhirnya si khodam pun si dukun ini nyerang lagi. Ini ya, saya ulangi, para sahabat yang suka ngeruqyah, kalau kamu ketarik ke sini ya, para sahabat yang suka meruqyah ya, kalau kamu kena ke sini, des begini ya kan? Terus kamu ini belum sembuh, kamu bawa pulang, maka target rumahmu sudah diketahui. Pertanyaannya, kenapa tadi ketempelan dari depan, kok santet dari belakang? Begini, sampean pernah dengar Labib bin Asom? Labib bin Asom itu penyihir Nabi. Jadi orang yang nyantet itu sebenarnya dia ini nggak gentle dan nggak sakti. Saya ulangi, nggak gentle dan nggak sakti. Karena sakti-saktinya orang tetap ketika di depan istrinya goblok dadak, walaupun rambutnya gondrong. Nah, maka orang si dukun ini nggak berani lewat depan, maka dia lewat belakang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran bahwa yang terkena nanti, orang terkena santet atau sihir atau apapun istilah dalam daerah kalian, misalkan guna-guna kalau di Bugis, maka dia akan yang terkena sebelah sini. Ayo jatuh ke sana. Nah, yang tadi kan tokonya ketarik ya, sebentar. Nah, apalagi santet melalui angin. Nah, mereka akan kena seperti sini. Kan sebelah sini kan, dia fokus ke santet. Santetnya itu jangan kamu pikir seperti orang zaman dulu. Kalau kesantet itu api terbang, pecah. Enggak seperti itu juga. Itu yang dengar cuman orang yang sudah kesantet. Kalau nggak kesantet nggak akan denger. Gitu loh. Berarti yang bermasalah, berarti sudah di telinganya ini. Gitu loh. Saya dari dulu nangani santet 15 tahun nggak pernah diar. Ada itu diar, gelasnya pecah karena kucing tapi. Kalau santet. Maka titiknya para sahabat kemarin sudah saya jelaskan ya. Titiknya itu belah sini. Ini titik kahil, titik umul mugis, terus titik kahil di sini. Maka di daerah sini, segini. Ini sekitar sini. Kalau kira-kira berapa jari kemana? 5 bisa. Pokoknya daerah sini. Nah, ini. Nanti dia akan sakit. Nah, para sahabat ya. Jadi di sini akan sakit. Itu berapa hari? Kalau di sini sakit sudah 3 hari, itu berarti sudah santetnya baru. Jadi kalau sakit sini sudah kalian misalkan ya nangani santet kan, ngeruqyah santet kan, ya kan, misalkan sampean nangani santet kunyang atau biku ganjang kalau di daerah Sumatera Utara itu, kalian habis nangani misalkan nemu paku itu kan, kalian pulang jangan lupa kalian itu sudah bisa reduksi energimu, keringatmu itu dibaca si khodam jin itu bisa dan dia menghabarkan ke dukunnya bahwa ini yang nyantet, akhirnya kamu sama dia dirapelin sesuatu, akhirnya si khodam pun si dukun ini nyerang lagi, dan nyerangnya itu anehnya dia tidak akan kena sini ya, jadi dia akan kena sebelah sini. Nah sini. Nah, maka para sahabat habis ngeruqyah kok kalian di sini panas atau di sini panas, itu berartinya kamu kena serangan balik. Nah gitu lah. Ini saya ajarin, kenapa? Karena saya pernah gitu loh.
Tapi nggak sampai parah gitu loh. Pokoknya dikit telung dino usianya saya maafkan. Ya udah nyantet biarin 3 hari lah. Supaya apa? Supaya kita pernah merasakan bahwa Rasulullah juga pernah disihir. Bahwa kita serius nangani sihir. Supaya kenapa saya biarkan ketika ada yang nyantet masuk saya biarkan? Jawabannya supaya kita bisa merasakan penderitaan kaum muslimin yang kena kesantet gitu loh. Orang-orang NU yang kesantet. Jadi kalau sudah 3 hari ini panas. Dan ini kemungkinan semuanya bisa seperti ini. Ya, termasuk gondrong pun bisa. Kata siapa? Pokoknya bukan gondrong giginya gitu aja. Jadi di sini dia akan kena di sini. Maka kamu cukup bakaran Al-Falaq Anas. Ya, seperti ini. Ini misalkan di sini. Maka kamu kasih ini. Cek gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dibaca siri jahar boleh asal namanya siri itu para sahabat. Namanya siri itu haitsu yusma'u nafsahu. Sekiranya kita itu dengar. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Dengar enggak? Dengar. Enggak boleh seperti orang muka-muka. Orang muka-muka kalau sholatnya dibaca siri begini. Dengar enggak? Baca apa tadi? Enggak dengar. Malaikat lo enggak dengar. Kayak mau copo sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar loh. Tekoi sampean baca sholat baca apa? Bacaannya siri. Siri kok gak ada suaranya. Sampean gak dengar. Aku dhewe ora malaikat di zoom lambene. Gak dengar suaranya apa-apa. Itu bukan siri tapi gak moco gitu loh. Gitu. Jadi namanya siri kata Imam Nawawi haitsu yusma'u nafsahu. Jadi dia sekiranya dia mendengarkan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Dengar enggak? Nah, terus nang ya rondo nek ya rondo ya kudu ana sing. Krungu ora? Nah, berarti itu siri. Krungu ora? Ora. Enggak krungu, berarti dia bukan budak, memang kita gak dengar ya kan. Ditotal sini. Jadi para sahabat semua, kalau kamu biarkan, mohon maaf ini ya, saya ulangi, para sahabat yang suka ngeruqyah, kalau kamu ketarik ke sini ya, para sahabat yang suka peruqyah ya, kalau kamu kena sini, des begini ya kan? Terus kamu ini belum sembuh, kamu bawa pulang, maka target rumahmu sudah diketahui. Nah, si khodam ini akan mengetahui reduksi energi rumahmu. Jadi dia bisa baca, bisa. Jarak jauh bisa. Nah, begitu loh. Tapi kalau di ruqyah bisa jarak jauh, ya bisa, santet aja, yang sihir aja bisa. Masa Quran mukjizat tidak bisa? Mikir. Masa kalian masih percaya santet mematikan daripada Al-Quran Syifa kan? Kan lucu orang muka-muka ini. Kok payang kok muka-muka? Ya Allah lupa ya. Ya digini kan saya ulangi, kalau kalian habis ruqyah orang yang nangani santet misalkan, kok kinimu sakit, itu kamu minta bantuan temenmu atau minta bantuan siapa? Karena kamu megang ini sulit, ya kan? Megang sebelah sini sulit. Oleh sebab itu kamu tanya ada temenmu, Mas, aku kayak kena kene wacana Al-Falaq Anas. Bacakan Al-Falaq Anas. Terus tiup. Sampai harus mengeluarkan, muntah nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kamu biarkan sakit seperti ini, ya kan? Terus kamu pulang, maka kemungkinan 3 hari kemudian tiba-tiba rumahmu itu, yaitu tadi istrimu kepalanya pusing, punggungnya berat dan seterusnya. Itu satu keluarga bisa kena. Anakmu rewel dan seterusnya. Maka untuk mengatasi jangan masuk dulu sebelum ini keluar. Kalau saya biasa gitu loh, masuk dikit tak apa-apa. Malah saya senang keluar masuk, ya kan? Nah, berarti kan, jadi diarahkan ke sini. Itu para sahabat kalau orang terkena santet. Dan nanti ini santet 3 hari itu yang sakit sebelah sini. Nanti kalau dia lama-lama, ya tergantung santetnya, medianya apa kan begitu. Kalau dia medianya foto misalkan, dia akan masuk serut, ini panas, punggung berat, kepala pusing, terus di sini. Atau
atau gatel-gatel. Kalau tanah kuburan dia akan kakinya akan sakit-sakit atau gatel-gatel. Ya, seperti itu. Kalau dia media api, misalkan kamu fotomu dikasih, ini media api banyak di Jawa Timur bagian barat ya, kayak di Bondowoso, Situbondo, Jember dan sebagainya, itu pakai api. Jadi dia dibakar anunya, enggak namanya, terus dibakar kasih ini. Nah, itu pengaruhnya karena rohani itu arwahul junud mujannadah. Nah, maka para sahabat macam-macam. Pokok intinya apapun medianya tetap yang pertama yang kena ini sama ini. Itu pemetaan gangguan gaib. Sampean percaya boleh, tidak percaya boleh, tapi intinya seperti itu. Saya ingin hanya postingan ini biasa sampean bisa jaga-jagalah. Jadi sampean tetap aman gitu, ya nangani orang tetap aman. Jadi gak gampang jadi mukmin yang dhaif. Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairum minal mu'minil dhaif. Mukmin yang qawi, kuat, santet berapa kali bangun, santet, muntah, bangun lagi gitu loh, biasa. Jadi jangan dibayangkan santet itu seperti di YouTube pakai tenaga dalam mental gitu, enggak. Itu kan anak-anak pagar dosa juga bisa seperti gitu kan. Enggak seperti itu, jarak jauh memang sahabat. Walaupun memang ada juga yang, karena ada dukun santet itu yang nggak bisa tenaga dalam. Menurut saya tahu. Jadi ada yang orang itu nyantet ahli santet tapi tidak bisa tenaga dalam. Jadi yang ngopeni keris, terus syarat-syaratnya ini, seingatnya terus kodamnya dipanggil, terus begini aja. Tapi kamu gini kan ya, nah ya nggak begini nggak bisa. Dan tidak mesti tenaga dalam itu ahli santet kan begitu. Bahwa kita tenaga dalam pernapasan ya enggak bisa nyantet, malah kesantet terus. Iya kan? Nah, jangan enggak seperti di TV kan begitu. Wallahu a'lam.